Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Gimana kantornya? Udah pada kembali masuk kantor lagi kan? Kemudian kembali bekerja lagi kan? Kemudian bagaimana dengan usaha-usaha kamu selama ini? Berkembang dengan baik? Kalau masih kendala untuk karir dan perkembangan, mendingan kamu tonton konten YouTube aku bicara tentang money magnet deh. Apalagi mau lebaran, kan butuh uang. Ikutan deh. Dimana kamu akses langsung untuk melihat di konten YouTube aku bicara mengenai money magnet. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan pembelajaran atau motivasi, mendingan kamu langsung akses ke www.psikodinamika.org. Di situ akan ketemu dengan aku juga pembahasan mengenai money magnet itu sendiri. Nah, kamu bisa dapat bimbingan langsung loh tentang bagaimana mendapatkan uang. Juga kalau kamu ingin mengembangkan karir kamu dalam public speaking, bersama aku juga di sana di e-learning di www.psikodinamika.org. Oke? Aku tunggu di sana ya. Tapi by the way, hari ini pembahasan tentang apa sih? Hari ini pembahasan tentang sebuah kisah tragis, ya menurut saya tragis. Kenapa? Karena perempuan, ibu-ibu melakukan tindakan bunuh anaknya, menggorok lebih tepatnya anaknya dengan berbagai macam alasan. Dan kaitannya adalah perekonomian lagi nih. Nah, tapi pada saat saya melihat videonya, ada hal yang menarik dari gambar atau ekspresi wajah ibu tersebut yang mungkin belum pernah diungkap sebelumnya. Nah, untuk bisa mengungkap lebih lanjut, saya tunggu like kamu, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Kita lanjut masuk pembahasannya berikut ini. Seorang perempuan berusia 35 tahun, seorang ibu, ditangkap oleh polisi. Anda lihat tadi videonya ya. Dan baru saja ia menggorok anaknya. Kejadian tersebut terjadi di Brebes. Yang menarik perhatian saya adalah bukan kisah ceritanya ini, tapi ekspresi wajah ibu tersebut. Dan seperti yang kamu ketahui, bahwa tidak ada satu ibu pun di dunia ini yang tega untuk menyakiti anaknya. Pasti di mana-mana seorang ibu membela anaknya. Apa yang mengakibatkan seorang ibu tega melakukan hal seperti itu? Secara psikologis pasti ada hal-hal tertentu. Tentu saja yang perlu kita dalami lebih lanjut. Namun saya tidak membahas secara psikologis lebih dalam. Kenapa? Karena saya tidak melakukan psikotes di sini, tidak bertemu dengan yang bersangkutan. Jadi saya lebih fokus adalah melihat ekspresi wajahnya. Karena dari ekspresi wajahnya tergambar berbagai macam perasaan yang tersirat dari wajah ibu tersebut. Kita lihat berikut ini. Kasih dok. Ya teman-teman, kalau kamu lihat di situ ya, ini ibunya udah ada polis lain gitu kan. Kemudian dan ibu tersebut dari Tanjung Brebes. Saya mengambil pemberitaan Pantura Post. Pada saat beliau itu ada polisi sebelah kiri, kamu lihat videonya, dan ada polisi ya dua-dua kiri kanan. Ibu tersebut kepalanya ditenagahkan ke atas. Ia mengatakan jangan dipukul pak, gitu loh. Kemudian ekspresi wajahnya kalau kamu melihat di sini itu wajahnya painful. Jadi wajah yang kesakitan gitu loh. Saya melihat kesakitannya di sini bukan karena ia dibopong atau ditangkap, dipegang ketiaknya kiri kanan.
Saya melihat di sini kesakitannya ini karena ia punya memori di waktu lalu yang berkaitan sama dipukul. Dan ia melewati orang-orang semuanya di warga di sekeliling. Itu sangat-sangat luar biasa secara psikologis apa yang dirasakan oleh ibu ini. Air hangat. Nah, kemudian yang bersangkutan dibawa ke sebuah tempat ya, mungkin di polisi saya rasa duduk di bawah itu. Kemudian ia meminta air hangat ya, di situ dia bicara air hangat ya, berarti itu merupakan sebuah kebiasaan kepada perempuan ini atau ibu ini kalau minum itu air hangat sama membuat ia merasa lebih nyaman dengan meminum air hangat. Saya udah gila. Iya. Nah, habis dia mengatakan minum air hangat, kamu lihat tidak ada menyebutkan kalau ibu gila ya, enggak, tapi langsung seperti di dalam pikirannya itu ada sebuah suara atau inner voice yang mengatakan kepada dirinya, saya gila. Padahal kalau kita lihat, orang yang memvideokan yang bersangkutan itu tidak mengatakan dia gila, tapi yang mengatakan saya tidak gila. Dan pada saat menyatakan saya tidak gila, itu penekanannya kuat sekali. Jadi kalau ada sebuah statement, kemudian ia memberikan penekanan tersebut, berarti itu adalah sebuah informasi yang ingin ia sampaikan kepada orang lain bahwa kondisi dirinya tidak seperti itu. Atau itu merupakan sebuah informasi yang penting agar orang lain memahami ini. Dari kecil saya udah dikurung. Nah, pada saat dia mengatakan selanjutnya, dari kecil saya udah dikurung, matanya berkedip sedikit lebih lama daripada biasanya ya. Itu menggambarkan bahwa ia berusaha menghentikan atau memfreeze-kan memori yang ada di kepalanya dengan cara mengkedipkan mata lebih lama. Jadi kalau kamu mengkedipkan mata lebih lama, kamu berusaha merecall memori, kamu berusaha mengingat, tapi kamu tidak sanggup untuk mengingat memori tersebut. Artinya, ia memiliki pengalaman di waktu lalu yang cukup tidak menyenangkan. Treatment entah apa keluarga dan lain-lain yang memperlakukan dirinya tidak nyaman, gitu loh. Lebih tepatnya, ia mengatakan kalau ia dikurung. Jadi dia tidak sanggup melihat kenyataan yang ada dan merecall memori, menghentikan memori tersebut untuk menarik kembali peristiwa yang tidak enak tersebut. Kurung sama siapa? Semuanya. Nah, kemudian ada orang tersebut yang mengatakan sama siapa. Pada saat dia sama siapa, yang posisi badannya tuh udah lagi merebahkan ke dinding, dan dia mengatakan semuanya. Di 023 ya, kamu akan lihat di video itu. Pada saat dari kecil sudah dikurung oleh siapa? Kamu lihat matanya dong ibu ini. Perhatikan di sini matanya, kamu lihat di 023 di situ. Ia melihat ke kiri pada saat ditanyakan dikurung oleh siapa. Mata yang melirik ke atas kiri, ya, menurut neurologi language program, bukan micro expression, bukan, ya. Jadi menurut NLP, kalau mata ngelirik ke kiri atas, itu menggambarkan data tersebut konkret, benar, pernah ada di dalam pikiran yang bersangkutan, itu real, bahwa ia pernah dikurung. Maka dia melihat ke kiri atas. Dan manusia itu kalau ngomong, dia akan mencari data disimpan di belahan mana dari otak data tersebut, ya. Jadi selain mengambil data, apakah data dari orang tersebut itu akurat? Yes. Akuratnya benar terjadi nggak? Dalam versi otaknya loh. Jadi kalau kita wawancara yang bersangkutan, benar nggak? Versi dia benar. Dia bohong nggak? Enggak. Tapi versinya. Tapi apakah data tersebut itu bisa dipertanggungjawabkan? Belum tentu. Tapi di dalam kepalanya itu real. Jadi apa yang disaksikan, bunuh anak, itu tuh real, suara itu real, ada versi dia. Tapi kalau versi kita, mana suaranya? Paham gak maksud saya? Ngerti kan? Jadi ia mengatakan bahwa dia disiksa kecilnya atau dikurung, itu real, versi dia, versi yang bersangkutan. Tapi kalau kita wawancara ibunya, kita ngeliat data keluarganya, belum tentu seperti itu, paham kan? Jadi versi orang tersebut itu real. Nah, kita lihat lagi. Pada saat dia bilang semuanya nunduk ke bawah, pengalaman emosional. Semua itu siapa? Mama, ibu saya. Pada saat dia ngomong semua, itu ibu saya melihat ekspresi wajah kemarahan terhadap ibu. Apa yang harus dilakukan?
harus bertemu dengan ibunya untuk menggali lebih dalam apa yang terjadi pada saat ia kecil. Itu masukan dari saya. Ibu namanya siapa? Namanya Kanti Utami. Kanti Utami. Namanya siapa? Kanti Utami yang lihat ke atas ya. Terus tiba-tiba matanya lihat ke bawah. Lihat di sini. Kiri bawah. Mata di kiri bawah itu artinya apa sih? Dialog internal. Kenapa dia dialog? Karena tadi menyebutkan sebuah nama, tiba-tiba ada self talk, ada suara di dalam pikirannya, ada suara di dalam rasa yang menyatakan kan itu namanya. Nah, dialog internal itu terjadi. Biasanya mata itu akan melihat ke kiri bawah pada saat terjadi dialog. Itu ganti nama. Ganti nama apa? Nah, terus pas lagi dia ngomong, saya mau ganti nama. Dia ngeliat ke bawah, ekspresi wajahnya bahagia dan tersenyum. Pada saat dia menjawab, dia ngeliat lagi ke kiri. Tapi ke kiri ini tidak atas. Kiri ini mendatar. Lihat di sini. Kiri mendatar itu apa? Kiri mendatar. Berarti di situ ada suara yang ia dengar di waktu lalu, sebuah fakta. Suara ya. Berarti ada yang membisikkan dirinya, ganti nama saja. Kenapa? Karena tatapan matanya itu melihat ke kiri mendatar. Ada yang membisikkan dia. Suara-suara yang membisikkan yang bersangkutan untuk mengganti nama. Mutmainah ya. Mutmainah. Nah, kemudian dia melihat kiri kan, ke kiri, terus atas kiri lagi. Itu kenapa? Matanya tidak satu titik ke kiri, lalu bermain matanya. Itu menggambarkan dia lagi confused atas suara yang ia dengar. Setelah mendengar suara, ia berubah tersenyum dan kamu lihat senyumnya, lihat di sini. Dia di tengah rasa painful ada rasa bahagia pada saat bicara sebuah nama. Saya melihat ibu tersebut ini seperti figur yang dijelaskan atau diceritakan oleh figur Joker ya. Jadi di tengah penderitaan yang dialami, painful, rasa sakit, ya tersenyum atas rasa sakit itu. Dan itu tergambar dengan jelas. Ekspresi face-nya ini, senyumnya nggak main-main loh teman-teman. Happy face. Kenapa saya tahu? Kan ada kerutan dan full smile. Kamu freeze di situ. Lihat di situ dengan baik dan benar. Apa yang dirasakan oleh seorang ibu habis membunuh anaknya tersenyum. Dan ada suara-suara di kepalanya. Cantik kan namanya. Cantik sekali. Dan pada saat dia bertanya kepada yang menanyakan, cantik kan namanya? Kamu lihat wajahnya lagi. Ia khawatir. Kalau kamu lihat di sini, ya, lihat di freeze ini, ia begitu khawatir. Wajahnya, dia khawatir kalau orang ngajak ngomong itu tidak memberikan tanggapan positif terhadap apa yang dirasakan oleh diri. Dia khawatir, karena dia berharap apa? Dia berharap orang tersebut memujinya untuk menggantikan nama tersebut. Cantik sekali. Saya nggak gila Pak. Iya. Terus pada saat dia ngomong setelah memperlihatkan wajah khawatir seperti ini, apa yang kamu lihat di sini? Lihat di sini, apa? Ia berkedip-kedip matanya setelah dia menyatakan bahwa cantik kan namanya, cantik. Setelah itu dia berkedip-kedip matanya. Kedipan-kedipan mata beberapa kali itu menggambarkan kecemasan dan dia mengatakan, saya tidak gila Pak. Dia menekankan kembali setelah 2 kali penekanan mengatakan dirinya tidak gila. Sekali lagi, tidak ada yang menyatakan yang bersangkutan itu gila, tapi di dalam pikirannya, audio internalnya semacam ada suara yang menyatakan bahwa dirinya adalah mengalami gangguan jiwa. Pada saat dia mengatakan bahwa saya tidak gila Pak, kembali lagi saya memperlihatkan yang bersangkutan ekspresi wajah kemarahan. Iya.
Saya Mungkin. ingin disayang. Nah, setelah itu abis dia mengatakan tidak gila, ia nutup mata lebih dalam. Kamu lihat lagi, nutup matanya lagi dalam ya, dan lama sambil mengucapkan statement kalimat saya ingin disayang. Dan itu pada saat menjelaskan perasaan ingin disayang itu lama. Sayang sama siapa? Pada saat ingin disayang, bibirnya juga mengalami ditutup dengan rapat. Jadi menggambarkan ingin disayang tapi kemarahan. Dan sekali lagi mata yang ditutup. Mata yang ditutup tidak sanggup melihat kenyataan yang ada, mengambil memori, merecall memori, mulut yang dikatupkan seperti ini menggambarkan kemarahan. Jadi apa yang dirasakan oleh ibu ini berbarengan antara ekspresi kebahagiaan happy face, kemarahan, sakit, penderitaan itu dirasakan dalam sekejap perubahan setiap detiknya. Sama suami. Kemudian setelah dia menutup mata, nutup mulutnya, tiba-tiba ngelirik lagi ke sebelah kiri lagi, kembali lagi mendengar suara. Suaminya di mana? Tapi suami saya. Ia melirik ke kiri, mendengar suara, ingin disayang oleh suami. Terus pas lagi ngomong suami, ngelirik ke kiri ya, seperti ada suara. Sering nganggur, saya nggak sanggup kalau kontraknya habis nganggur lagi. Tapi suami saya dan ekspresi wajahnya sedih. Kamu lihat. Ekspresi wajahnya sedih. Kamu bisa bayangin nggak dalam hitungan detik segitu emosi bercampur aduk oleh ibu ini. Marah, sakit hati, benci, segala macam bercampur aduk dalam hitungan detik. Perubahan sangat signifikan. Dan pada saat dia mengatakan sedih, itu benar-benar sedih. Mulai dari intonasi, ekspresi wajah, alis, mulutnya mengalami penurunan. Kamu lihat di titik itu semuanya. Kontrak apanya? Rumahnya, pekerjaannya? Kerjaannya. Oh. Dan dia tidak sanggup karena pekerjaannya dan juga rumah kontrakannya. Nah, kondisi tertekan, suami tidak bekerja, dia punya masalah, dia punya anak yang masih kecil, seorang ibu yang harus melindungi anak itu mengalami tekanan yang sangat dahsyat hingga menggorok anaknya. Ikutin part 2.